mahkota cendrawasih yang asli dan tidak boleh. Saya ingatkan sebagai orang lingkungan dan teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip individual, oknum yang masih menjual cendrawasih, saya pikir berhenti aja, karena itu bukan hak Anda. Teman-teman, di samping saya ini ada Pak Alex. Saya ingin bertanya sama Pak Alex selaku orang asli Papua dan selaku pelaku adat dan juga pegiat lingkungan. Bagaimana tanggapan Pak Alex terkait hadirnya mahkota imitasi cendrawasih replika menggantikan mahkota asli? Kalau untuk replika, saya pikir itu sudah saatnya di zaman keterbukaan ini. Jadi teman-teman yang mau pakai, kasih oleh-oleh atau souvenir kepada teman-teman dari di luar orang Papua, silakan diberikan imitasi atau replika itu. Tapi untuk yang asli ya itu buat untuk tua-tua suku adat saja yang boleh pakai. Ya, jadi silakan. Tapi ada pro dan kontra Pak Alex. Ada yang katanya itu sakral sehingga tidak bisa dijadikan replika. Itu menurut Pak Alex gimana? Ya, kalau memang replika yang sakral itu yang asli, yang tidak boleh dipakaikan kepada siapapun. Dia yang bisa mengatakan kepada pengawal atau kepada tekai. Tekai dia perintahkan kepada Linis Kiwau bahwa ini boleh, masyarakat ini yang boleh dansa untuk pesta besok. Setelah dansa, mereka ringkas itu, kembalikan ke tempat sakral. Dan itu mereka ambil yang bulu yang rontok. Tidak mereka nembak. Cendrawasih itu Pak ya? Ya. Atau tidak dia bunuh ya? Tidak. Ya. Karena zaman itu kan masih ada banyak cendrawasih. Jadi yang rontok itu, kalau satu pohon itu mainnya sekitar 50, 20, itu kan mereka berkelahi banyak rontok. Itu yang mereka pakaikan. Replikanya bukan langsung pakai yang utuh itu, tidak. Ya, ini sekarang masalah digunakan haknya masyarakat Papua sendiri. Jadi tidak semua. Hanya kemarin juga banyak orang yang bersuara, banyak orang tribun, teman-teman dari tribun. Saya bilang, oke, boleh pakai replika. Di zaman keterbukaan, zaman kemajuan, tetap kita menjunjung tinggi adat. Nah, tapi replika boleh teman-teman mau pakaikan sebagai souvenir, silakan. Sekarang mereka sendiri juga kalau pesta-pesta, acara-acara di kampung, mereka ada pakaian khusus yang harus mereka pakai. Misalnya taruh bulu kasuari kasih masuk itu tulang kasuari atau tulang apa, itu kan ada simbol-simbol adat itu. Nah, sekarang mereka kehilangan itu, jadi jangan salahkan siapa-siapa. Jadi sebenarnya kita harus memberikan solusi paling apa yang melatar belakangi mereka menjual itu mahkota. Jadi kalau kita cuma melarang tanpa pernah memberi kepastian jaminan bahwa kedepannya perekonomian seperti apa, berarti tidak perlu untuk melarang. Kita harus memberikan solusi ya paling ya. Kalau memang kalau merasa kamu orang lain yang jual, ya kamu bikin. Seperti apa? Kalau di luar orang Papua yang jualan, iya. Berarti orang Papua berpikir kenapa dia tidak bisa bikin dan tidak bisa jualan. Ya. Benar. Kan semua itu adalah peluang dan kesempatan. Siapa yang menangkap peluang ya dia yang melakukan. Dulu memang di Bali itu kita debat keras sehingga ini bisa jalan. Harus inovasi. Harus inovasi. Tapi di Bali bagaimana? Di Papua bagaimana? Pesta adat semua tidak bicara pakai bahasa daerah.
pakai bahasa Indonesia, tidak pakai pakaian adat. Itu kan juga salah satu kekeliruan di dalam tatanan adat. Ya, jadi saya pikir bukan orang lain. Jadi kita sendiri. Maaf Pak Alek, pesan buat Pak Alek untuk orang-orang di luar Papua yang selalu menginginkan mahkota cendrawasih asli. Bagaimana tanggapan Pak Alek? Kalau mahkota cendrawasih yang asli dan tidak boleh. Saya ingatkan sebagai orang lingkungan dan teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip individual, oknum yang masih menjual cendrawasih, saya pikir berhenti aja, karena itu bukan hak Anda. Jadi saya minta untuk Anda berhenti. Yang masih melakukan hal-hal yang tidak benar, saya pikir sebagai budayawan, saya pikir Anda berhenti. Karena siapa lagi mau menghargai karya anak bangsa atau aturan adat dan budaya bangsa ini? Kan kita sendiri. Kalau kita menjualnya, ya kita menjual hak dan harkat dan martabat kita kepada bangsa lain. Terus kita sebagai bangsa Indonesia, apa yang kita lakukan? Ya. Karena masih banyak solusi lain. Banyak solusi untuk memanfaatkan wisata cendrawasih ini, Pak Alek. Dan sekarang pelanggaran dilakukan oleh anak bangsa. Ya seperti oknum tadi saya sebutkan itu. Ya kemarin dapat tangkap di Jakarta. Kan itu oknum. Kalau kita merasai negeri ini, merasai Indonesia ini, memiliki Indonesia ini, ya jangan melakukan pelanggaran itu. Ya baru siapa lagi yang mau menghargai tanah airku Indonesia kalau bukan kita. Terus kalau tidak sekarang, terus kapan? Nanti anak cucu hilang. Kita keluar negeri kita tidak dihargai. Terus siapa lagi? Kalau semua dieksploitasi. Ya, kalau semua dieksploitasi. Betul. 2016 yang Ibu Menteri suruh saya ke Maroko, nilai rupiah kita tidak dihargai sekali di sana. Kan? Ibu Menteri siapa ya? Nah, Ibu Menteri sekarang lingkungan toh. Oh, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 16 berangkat ke sana fasilitasnya. Jadi saya pulang dari Maroko, Ibu tiba. Jadi itu aja sudah ada penghargaan. Kita presentasi cendrawasih aja mereka bilang masih ada kah? Itu luar biasa. Mereka kalau bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya. Kamu betul bisa kami lihat kalau kami ke sana? Saya bilang iya. Tanpa pernah menginginkan untuk memiliki. Ya. Tapi kalau di luar negeri kan banyak cerita. Mereka sudah susah kembalikan hutan, mereka susah kembalikan habitat yang dulu. Itu sudah susah. Penelitian yang banyak juga belum tentu mereka bisa dapat. Ya. Kita sendiri seenaknya aja mau rusakin, kan? Ya. Oke Pak Alek. Pak Alek, saya ingin kembali cerita Pak Alek. Ya. Kenapa Pak Alek bisa meninggalkan suasana nyaman di Bali dengan mungkin perekonomian yang sudah mapan kembali ke kampung untuk dijadikan minat wisata khusus Pak Alek? Ya karena seperti pulang kampung, membangun kampung itu yang harus selalu ada. Dan rasa dulu waktu kecil pohon masih ada, hutan masih ada, habitat masih banyak. Dari biodiversity yang tinggi di tanah Papua itu yang membawa saya pulang. Karena saya tidak bisa menjumpai di luar negeri. Karena itu saya pulang kampung untuk membangun kampung karena tanah Papua ini di bangsa kita ini orang tidak bisa bicara saja. Harus membuatkan satu karya. Aksi Pak. Aksi. Sehingga orang bisa mengerti dan menghargai. Ya, dan menghargai itu. Tapi kalau kita tidak ada saksi dan tidak ada karya, hanya cerita aja, itu tidak akan dihargai oleh bangsa lain. Walaupun tantangannya harus bentrok dengan saudara sendiri ya, Pak. Harus dengan kakak sendiri, dengan keluarga. Ya, tapi tidak apa-apa karena mereka belum tahu. Yang pemahamannya bagaimana mengelola hutan tuh menebang kayu ya. Pak. Tapi
sekarang mereka mulai paham. Kemarin kami kumpul di sini, mereka mulai mengerti, mulai menyesal bahwa saya pulang tanpa saya merusak hutan, ya bisa. Oh, pulang tanpa merusak hutan, Ya. luar biasa. Jadi kayu yang ada saya sedang penginapan, kita beli yang kayu yang sudah dari luar, bukan dari hutan kami pribadi. Jadi kami tidak pernah kelola hutan. Jadi tidak boleh mengurangi, merusak, apalagi ya, hutan. Sebab merusak hutan, merusak alam ini kan sama dengan merusak kehidupan mereka. Itu terutama masyarakat adat itu kan piring makan mereka. Oh, iya. Itu adalah bank mereka. Kan simpanan udah puluhan ratusan tahun. Hutan adalah sumber kehidupan. Ya, itu yang mereka simpan, nenek moyang mereka tabung untuk masa depan anak dan cucu. Tapi sebegitu arogannya mereka merusaknya. Saya pikir sudah banyak kejadian kalau kamu mengganggu merusak hutan, ya hutan akan mengganggu kehidupan saudara. Itu ini pandangannya Pak Alek terkait hutan ya Pak Alek ya? Ya, jadi saya pikir sebagai anak bangsa saya tetap eksis dan berteriak untuk lingkungan ini, bahwa hutan Papua adalah hutan ketiga di dunia. Kalau tidak kita menjaga, terus nanti dia hilang begitu saja. Ya tidak, kita harus menjaga sebagai anak bangsa yang baik, ya harus dijaga. Tetap semangat Pak Alek ya? Semangat. Walaupun banyak tantangan luar biasa, ya mungkin teman-teman sudah tahu cerita bagaimana Pak Alex berusaha meyakinkan keluarga-keluarga beliau bahwa selain merusak hutan, selain menebang pohon, kita masih bisa hidup dan mendapatkan penghasilan. Dan nenek moyang juga tidak merusak hutan, tapi masih bisa hidup dan berkecukupan. Ya kenapa sekarang Anda bisa dalam kekurangan? Berarti tanya diri kalian. Padahal dulu keterbatasan teknologi, keterbatasan pengetahuan, tapi mereka hidup cukup tanpa merusak hutan. Karena mereka sadar itu milik anak cucu ya, paling. Karena itu ada tabungan masa depan. Pesan saya kepada teman-teman, mungkin ini juga momen yang baik lewat PON ini, apa yang kami sampaikan bisa diperluaskan untuk semua anak bangsa di seluruh Indonesia, supaya masih ada hutan di Indonesia, berarti masih ada kehidupan. Jadi sekarang yang mau pakai kepingin mencintai rasa ada cendrawasih di tanah Papua, silakan pakai imitasi. Iya, kebanggaan gitu. Kebanggaan. Jadi tidak buru yang asli, yang bukan berarti untuk menggeserkan adat ya balik ya. Jadi salah satu kebanggaan kecintaan terhadap tanah Papua sebagai kenang-kenangan bahwa mereka pernah injak di tanah Papua. Itu silakan. Jadi buat teman-teman di rumah yang belum paham bagaimana pemakaian mahkota cendrawasih, pada sejatinya tidak boleh memakai yang asli karena itu benar-benar sakral dan hanya boleh dipakai oleh para pelaku adat. Sedangkan buat teman-teman yang ingin memiliki atau mempunyai mahkota cendrawasih, ada solusinya, yaitu mahkota cendrawasih replika. Jadi itu salah satu solusi terbaik, mengapresiasi dari kreativitas anak-anak muda Papua yang harus terus kita asah, terus kita kembangkan. Oke teman-teman, sekian kami dari Repang Muaif mengucapkan salam lestari.